Oke, saya ulangi lagi, untuk mulai pertemuan yang ketiga dan seterusnya, itu materinya nanti agak susah sedikit ya, karena kita sudah mulai masuk untuk mempelajari mengenai peraturan perundang-undangan ya. Jadi saya minta teman-teman semuanya itu memperhatikan penjelasan saya. Ya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa ditanyakan langsung, atau kalau misalnya waktunya tidak nutut ya bisa ditanyakan via WA ke saya ya. Nanti jika saya punya waktu senggang, punya waktu luang, pasti semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ke saya akan saya coba untuk saya jawab. Oke, baik. Saya mulai saja ya untuk menjelaskan materi apa yang akan kita bahas di pertemuan yang ketiga ini. Oke, saya share screen dulu. Oke, bisa lihat PDF-nya, file PDF-nya. Halo, bisa lihat? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, untuk materi kita pada sore hari ini, kita akan membahas peraturan ya, peraturan perundang-undangan, di mana peraturan perundang-undangan yang akan kita bahas ini sifatnya penting ya, karena peraturan perundang-undangan ini merupakan peraturan tentang tata cara dalam pelaksanaan perpajakan ya. Jadi saya minta benar-benar untuk diperhatikan. Nah, yang akan kita bahas nanti itu namanya Undang-Undang KUP. KUP itu sendiri kepanjangan lengkapnya adalah Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ya, jadi kita akan membahas tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Nah, untuk merefresh kembali ingatan kalian, ya, untuk pertemuan yang kedua kalau tidak salah, saya sudah menjelaskan tentang dasar hukum pajak. Nah, dasar hukum pajak itu adalah sekumpulan peraturan-peraturan ya yang digunakan sebagai dasar dari pelaksanaan perpajakan di Indonesia. Nah, perpajakan yang dijalankan oleh pemerintah itu tentunya harus ada undang-undangnya. Karena pemerintah, oke, sebentar ada yang join. Oke. Karena pemerintah di dalam menjalankan ya. Oke. Karena pemerintah di dalam menjalankan peraturan perpajakan itu tidak boleh berdasarkan kesewenang-wenangan ya, tetapi pemerintah di dalam menjalankan perpajakan harus berdasarkan undang-undang. Itu sudah jelas. Karena Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Nah, salah satu undang-undang tentang perpajakan yang akan kita bahas adalah Undang-Undang KUP. Nah, tentunya Anda akan bertanya, apa sih Undang-Undang KUP itu? Nah, penjelasan dari Undang-Undang KUP itu adalah seperti ini. Peraturan KUP adalah peraturan yang berisikan tentang tata cara pelaksanaan perpajakan secara umum. Jadi, di dalam KUP itu nanti akan disebutkan pasal-pasal yang berisikan tentang tata cara pelaksanaan perpajakan secara umum. Yang dibahas antara lain banyak ya, tapi yang saya sebutkan di sini itu ada 6. Yang pertama, di dalam KUP itu diatur tentang tata cara untuk mendapatkan NPWP. NPWP itu adalah nomor pokok wajib pajak. Nah, nanti saya akan jelaskan secara mendetail apa yang dimaksud dengan NPWP. Kemudian fungsinya NPWP itu apa? Nanti akan saya jelaskan. Kemudian di Undang-Undang KUP itu juga dijelaskan tentang cara pemeriksaan pajak. Ya, bagaimana pemerintah dalam melakukan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak itu dijalankan. Prosedurnya seperti apa? Kemudian sanksi administrasi.
sanksi-sanksi apa yang akan diberikan oleh pemerintah kalau ada wajib pajak ya yang tidak mau membayar atau membayar pajak tapi telat. Ya, nanti ada sanksinya, ada hukumannya. Terus juga dibahas di KUP tersebut adalah cara penagihan pajak, kemudian hak dan kewajiban wajib pajak, cara penyidikan kasus pajak dan lain-lain. Ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa Undang-Undang KUP itu adalah peraturan yang berisikan tentang tata cara pelaksanaan perpajakan secara umum. Ya, seperti itu. Nah, beberapa di antaranya adalah 1 sampai 6 yang sudah saya sebutkan tadi. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu anak-anak? Step by step yang penting Anda nyantol dulu. Ya, karena materi perpajakan ini kalau misalnya di awal Anda sudah tidak paham, sudah merasa bingung, saya yakin untuk tahap berikutnya Anda pun akan mengalami kesulitan. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Oke. Oke, paham ya? Yang lainnya ya? Ya, Pak. Oke, sip. Nah, setelah Anda paham tentang KUP atau ketentuan umum dan tata cara perpajakan, kemudian Undang-Undang KUP itu Undang-Undang nomor berapa, Pak? Ya. Nah, dengan sejalannya perkembangan waktu, Undang-Undang KUP atau undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, ya. Jadi kepanjangannya KUP itu secara lengkapnya adalah ketentuan umum dan tata cara perpajakan, ya. Nah, undang-undang tentang KUP itu dengan berkembangnya waktu itu selalu mengalami perubahan, Undang-undang tentang KUP itu yang pertama kali itu adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Ini adalah undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Undang-undangnya nomornya ini, ya. Nah, nanti jika Anda ingin melihat secara langsung Undang-Undang Nomor 6, nanti saya akan berusaha bikin semacam blog, ya. Nanti di blog situ saya akan upload peraturan-peraturan perpajakan, ya. Tidak hanya berhubungan dengan KUP, peraturan-peraturan perpajakan lainnya saya akan usahakan untuk saya upload di blog saya tersebut. Nah, kemudian setelah undang-undang pertama tentang KUP dikeluarkan tahun 83, kemudian undang-undang KUP mengalami perubahan yang pertama, yaitu Undang-Undang Nomor 6 dirubah atau diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 94. Ya. Nah, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 94 ini merupakan perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 83. Kemudian di tahun 2000 dirubah lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16. Nah, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 merupakan perubahan kedua. Kemudian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 merupakan perubahan yang ketiga. Kemudian keluar lagi undang-undang yang baru, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, dan terakhir diperbaiki lagi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Ya, undang-undangnya berhubungan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Nah, dari sini Anda bisa membayangkan, ya. Jadi orang belajar pajak itu tidak bisa cuman sekali tok, ya. Sekali Anda belajar pajak terus Anda paham, ya sudah selesai. Enggak. Anda harus mengikuti perubahan undang-undang yang terjadi, ya. Karena sifatnya perpajakan itu tidak statis, tapi bersifat dinamis mengikuti perkembangan zaman, ya, mengikuti perkembangan teknologi, ya. Jadi dengan berubahnya zaman, dengan berubahnya teknologi,
tidak menutup kemungkinan di tahun-tahun yang akan datang itu dimunculkan lagi undang-undang yang baru, undang-undang yang baru, undang-undang yang baru. Ya, jadi orang belajar pajak itu seperti eh, apa ya? Orang cari duit gitu loh ya. Kalau orang cari duit itu kan sekarang cari duit ya. Tidak mungkin besoknya kita nggak cari duit lagi. Pasti setiap hari kita cari duit ya. Sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Nah, belajar pajak itu juga sama. Tidak cukup dengan sekali belajar pajak selesai. Tidak. Karena pajak sifatnya dinamis, selalu berubah-ubah, sehingga Anda selalu harus mengikuti perubahan perundang-undangan yang terjadi. Oke, dari sini penjelasan saya bisa difahami enggak? Bisa, Pak. Oke, enggak usah terlalu tegang ya. Jika Anda merasa haus, silakan minum. Ya, mungkin juga Anda sudah menyiapkan snack. Biasanya Khalifah itu menyediakan snack di kanan kirinya. Oke, jadi untuk membuat Anda merasa nyaman, untuk membuat Anda enak dalam belajar tentang perpajakan, ya tidak usah terlalu tegang. Kalau haus minum, kalau lapar ya snacknya dimakan. Seperti itu. Benar seperti itu ya, Khalifah ya. Oke, baik. Oke, itu tadi penjelasan tentang pengertian KUP dan undang-undang yang mengatur tentang KUP atau ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Nah, di dalam KUP ya, oke, saya akan coba menunjukkan contoh undang-undang ini ya. Realnya seperti apa sih Pak undang-undangnya? Oke, saya contohkan. Ini saya sudah mengumpulkan ya. Yang ini adalah Undang-Undang Nomor 6 ya. Modelnya seperti apa Pak? Modelnya nanti seperti ini. Nah, ini. Bisa dilihat anak-anak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ini adalah undang-undang yang pertama ya. Undang-undang yang pertama. Nah, isinya itu nanti tentu saja berupa pasal-pasal ya, berupa pasal-pasal. Pasal 1 apa, pasal 2 apa, pasal 3 apa ya, seperti itu. Jadi, Pak, itu boleh di-share di grup nggak ya Pak undang-undangnya? Boleh. Nanti saya share. Boleh saya share ke grup lah nanti ya. Sambil menunggu saya membuat blog ya, membuat blog. Nanti di blog saya itu akan saya upload semua peraturan perpajakan, tidak hanya tentang KUP ya, semua. Plus nanti kalau misalnya mendekati UTS ya atau UAS ya, saya juga akan mengupload contoh-contoh soal-soal latihan seperti itu. Jangan khawatir nanti. Pak Bambang. Yep. Pak, ya. Nanti soal untuk UTS-nya jangan terlalu berat ya Pak, soalnya kita hidupnya udah berat. Oke. Sip. Jadi Sumpah, ada pilihan ABC-nya ya Pak. Terima kasih. ya saya paham ya, saya paham. Derita kalian sangat-sangat berat ya. Jadi saya tidak mau membebani hidup Anda ya, seperti itu. Nah, makanya saya ingin ABCN juga boleh Pak. Atau gini aja, kayak tinggal nyentang-nyentang. Bukan kayak SD dulu, benar atau salah, B atau S, B atau S gitu. Setuju Pak. Ah? Setuju Pak, benar. Iya Pak, aku mau kayak gitu aja, makasih loh Pak. Oke, jadi saya di sini tuh memang harus gimana ya, harus bisa membuat Anda itu enjoy, terus saya juga harus dituntut bisa menyampaikan sesuatu itu yang mudah gitu loh ya. Ya walaupun memang materi perpajakan itu susah atau berat dan bahkan membosankan ya. Saya sendiri pernah mengalami belajar perpajakan ini pada waktu kuliah ya. Betapa membosankannya ketika dosen saya menjelaskan pasal demi pasal, aduh, mumet ya seperti itu. Dan saya semaksimal mungkin berusaha untuk membuat Anda enjoy, membuat Anda tidak tertekan dan mampu untuk memberikan
penjelasan yang mudah untuk dipahami ya. Walaupun mungkin saya harus berusaha keras untuk mencari penjelasan yang mudah seperti itu. Makanya saya nanti minta feedback kalian ya, seperti itu. Nah, undang-undang ini isinya sangat banyak sekali anak-anak ya. Ini ditandatangani pada waktu itu presidennya. Nah, coba Anda perhatikan ya, pasalnya itu sekian banyaknya. Pada waktu itu yang menandatangani presidennya adalah Soeharto, Pak Harto Mas Yan. Nih, Presiden Republik Indonesia. Oke. Nah, kemudian undang-undang ini tidak relevan dengan perkembangan zaman ya, tidak relevan dengan perkembangan zaman. Kemudian pemerintah mengeluarkan lagi undang-undang yang memperbaiki, sekali lagi yang memperbaiki undang-undang ini, yaitu dikeluarkan undang-undang yang kedua, yaitu perubahan yang pertama tadi, Undang-Undang Nomor 9. Nih, ya. Nah, kalau Anda perhatikan di sini keterangannya adalah perubahan. Nah, perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan seperti itu. Nah, di sini ada kata-kata menimbang. Menimbang itu maksudnya adalah alasan kenapa sih kok dikeluarkan Undang-Undang Nomor 9 ini, ya. Kenapa sih peraturan yang lama kok harus dirubah? Nah, itu penjelasannya disebutkan di sini, ya. Bahwa dalam upaya selalu menjaga agar perkembangan seperti tersebut di atas dapat tetap berjalan sesuai dengan kebijaksanaan bla 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 bla. Ini adalah alasan-alasan bahwa untuk mewujudkan hal-hal itu perlu mengubah. Nah, dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6. Oke, seperti itu. Dirubah banyak, ya, perubahannya banyak. Siapa Pak presidennya yang melakukan perubahan ini? Nah, kita lihat di bawah, ya, pasti di bawah itu ada tanda tangannya Pak Presiden, ya, seperti itu. Wow. Jadi sampai blenger-blenger nanti kita belajar pajak ya. Ini perubahannya sedemikian banyaknya. Ya, seperti itu. Nah, ini masih Pak Harto lagi. Ya, masih Pak Harto lagi presidennya. 94 soalnya. Ya. Baru kemudian Undang-Undang tahun 2000. Nah, ini juga perubahan kedua. Nah, perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor ini. Seperti itu. Ya. Ini presidennya sebentar. Presidennya siapa ini? Wow, saking banyaknya ini sampai ngerolnya sampai kesel. Nah, ini Abdurrahman Wahid, Gus Dur presidennya. Seperti itu. Ya. Nah, sering saya ditanyai, Pak, apakah kalau kita mau belajar perpajakan itu kita harus membaca peraturan perundang-undangan perpajakan, Pak? Dengan berat hati saya mengatakan ya. Mau ndak mau, suka ndak suka, maka kita harus membaca peraturan perundang-undangan perpajakan yang isinya cuma pasal gini. Ya. Karena pelaksanaan perpajakan di Indonesia itu dasarnya juga ini gitu loh. Dasarnya itu ini. Dasarnya mengambil dari sini. Jadi kalau kita ingin tahu pelaksanaan perpajakan di Indonesia, ya mau ndak mau Anda harus membaca pasal-pasal yang ada di undang-undang ini. Tapi kalau misalnya Anda merasa kesulitan untuk mengartikan pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Perpajakan, ada cara lain Pak, ada, yaitu dengan membaca buku-buku yang berhubungan dengan perpajakan ya. Biasanya buku-buku yang berhubungan dengan perpajakan itu oleh pengarangnya sudah diringkas, kemudian disusun secara sistematis ya. Sehingga Anda tidak perlu lagi membaca peraturan perundang-undangan. Tapi kelemahannya kalau peraturannya dirubah, maka buku perpajakan yang lama itu nggak dipakai gitu loh. Karena
Karena apa? Karena buku yang lama itu mengacu pada undang-undang yang lama, sedangkan undang-undang yang baru dikeluarkan lagi. Solusinya gimana, Pak? Ya harus beli buku perpajakan yang baru lagi. Intinya seperti itu. Oke, paham anak-anak? Dari sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Belum ada, Pak. Paham ya yang lainnya ya? Paham, Pak. Oke, Paham, sip. Pak. Nah, ini nanti saya Paham, share. Pak. Oke. Nah, saya lanjutkan dulu ke ini, ke PPT yang ini. Nah, setelah Anda paham tentang apa itu KUP, terus undang-undang yang mengatur KUP, kemudian sistematika dari KUP. Nah, sistematika itu apa sih? Nah, sistematika KUP itu adalah pengelompokan atau pengklasifikasian pasal-pasal yang terdapat di dalam KUP, sehingga dengan cepat bisa dikenali hal-hal apa saja yang diatur di dalam KUP. Maksudnya seperti ini anak-anak. Di dalam undang-undang ini kan pasalnya banyak sekali. Banyak sekali. Ya cuma disebutkan gini tok pasalnya. Nah, kemudian oleh beberapa orang untuk memudahkan memahami pasal-pasal ini dikelompok-kelompokkan. Pasal yang mengatur A misalnya itu dikelompokkan jadi satu. Pasal yang mengatur masalah B dijadikan satu. Pasal yang mengatur masalah C dijadikan satu. Nah, pengelompokan pasal itulah yang disebut dengan sistematika. Oke, paham ya? Jadi saya ulangi lagi sistematika dari KUP, sistematika KUP itu adalah pengelompokan pasal-pasal yang terdapat di KUP sehingga dengan cepat kita bisa mengenali hal-hal apa saja yang diatur di dalam KUP tersebut. Ya, kalau tidak salah KUP yang terbaru itu jumlahnya 47 pasal. Kalau tidak salah ya, nanti kita lihat. 47 pasal. Nah, dari ke-47 pasal itu dikelompok-kelompokkan. Ya, supaya nanti kita gampang memahaminya. Nah, sistematika atau pengelompokan KUP itu seperti apa, Pak? Sistematika atau pengelompokan KUP itu seperti ini. Nanti ada pasal-pasal yang berhubungan dengan ketentuan umum, ada pasal-pasal yang berhubungan dengan NPWP, berhubungan dengan pengukuhan PKP, berhubungan dengan SPT, dan berhubungan dengan tata cara perpajakan. Nanti ada pasal-pasal yang berhubungan dengan penetapan dan ketetapan pajak, kemudian ada pasal-pasal yang berhubungan dengan penagihan pajak, ada pasal-pasal yang berhubungan dengan keberatan dan banding. Ya, keberatan itu maksudnya gini, kalau misalnya kita ya setelah diperiksa laporan keuangan kita atau laporan perpajakan, ternyata pihak pemerintah itu menetapkan pajak yang harus kita bayar lebih tinggi dari yang kita hitung sebelumnya. Jadi pemerintah menetapkan pajak lebih tinggi. Nah, kita bisa mengajukan keberatan, ya, bisa mengajukan keberatan. Kemana? Ke pengadilan pajak, ya, ke pengadilan pajak. Jadi di Indonesia itu ada yang namanya pengadilan pajak. Oke, paham maksud saya? Halo. Iya, Pak, paham. Oke. Nah, jika Anda kalah di Oke. Jika Anda kalah di pengadilan pajak, Anda bisa mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi, yaitu ke Mahkamah Agung. Seperti itu. Kemudian ada pasal-pasal yang berhubungan dengan pembukuan, ya. Nah, pajak, ya, apapun pajak itu, maka pajak itu tidak bisa dilepaskan dari yang namanya akuntansi, ya, dari yang namanya akuntansi. Karena akuntansi itu berhubungan dengan pembukuan, ya. Jadi materi yang diajarkan di kampus waktu saya dulu kuliah, kalau ada materi perpajakan pasti ada materi akuntansi. Ya, seperti itu. Karena di perpajakan pun nanti dibutuhkan akuntansi itu. Ya, nanti saya jelaskan. Kemudian ada pemeriksaan pajak, kemudian ada ketentuan khusus, ada ketentuan pidana, ada ketentuan penyidikan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Ya, jadi pasal-pasal yang ada di
KUP itu dikelompok-kelompokkan ke dalam 11 kelompok. Titik. Oke, paham ya dari sini ya? Iya, Pak. Paham, Pak. Oke. Baik, saya tadi lupa untuk absensi. Saya absen dulu. Sutojo, Izin, Pak. izin. Oke. Andreas, Izin, Pak. izin. Aristus Landi, ada ya? Ada, Pak. Oke. Elisa, Ya, Pak. oke. Koliva, Ada, Pak. oke, Lipada. Matea, Matanya join, izin. oh izin, oke. Join off cam. Oke. Tapi dia masuk ya? Tapi off cam gitu ya? Sebentar Pak dipastikan, tapi harusnya izin. Oke, wis. Mulyadi, Izin. izin. Izin, Pak. Nugroho, Izin. izin. juga, Pak. Ridwan, Hadir, Pak. Bilang, Pak. oke. Siska, Ada, Pak. oke. Terakhir Yohana masuk ya? Join ya? Gimana nih? Izin. Izin, oke. Oke, good. Jadi sistematika itu membahas pengelompokan pasal-pasal yang ada di KUP. Oke, kemudian setelah itu baru saya akan berusaha menjelaskan tentang pasal-pasal yang ada di KUP ya. Tapi penjelasan saya nanti tidak terlalu mendetail karena waktunya ndak nututi kalau harus saya jelaskan satu persatu ya. Nah, seperti yang saya sudah sebutkan di awal bahwa undang-undang perpajakan itu selalu mengalami perubahan-perubahan ya. Nah, wujud dari peraturan KUP yang terbaru ya, setelah mengalami perubahan, itu wujudnya nanti seperti ini anak-anak. Ya, wujudnya nanti seperti ini. Oke, sebentar. Nanti wujudnya seperti ini. Nah, ini juga ini sebenarnya bukan blog saya ya, tapi nanti saya akan kasih link. Nanti saya akan kasih tautan ya. Nah, di dalam penjelasan ini susunan dalam satu naskah dari Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 1983 sampai ke peraturan yang terbaru. Jadi peraturan tentang KUP itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 aturan ya. Nah, kalau 6 aturan ini dirangkum jadi satu, nanti wujudnya seperti ini. Nah, seperti ini anak-anak. Oke? Paham? Iya, Pak. Oke. Nah, di sini itu oke. Nah, di sini sudah dikelompok-kelompokkan ya. Ketentuan umum itu cuman isinya satu pasal. Kemudian yang kedua tadi NPWP, pengukuhan PKP, SPT, dan tata cara pembayaran pajak itu kalau dikumpulkan jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 11, ada 11 pasal. Ada 11 pasal yang berhubungan dengan NPWP, pengukuhan pengusaha kena pajak, surat pemberitahuan, dan tata cara pembayaran perpajakan. Jadi NPWP, pengukuhan, dan seterusnya ini ada 11 pasal. Ya. Oke, kemudian yang berhubungan dengan penetapan dan ketetapan pajak. Ini ada pasal yang berhubungan dengan penetapan dan ketetapan pajak itu ada banyak sekali ini. Ya, ada banyak sekali.
total pasal yang ada di KUP ya, itu totalnya adalah 49, sorry, bukan 47, tapi 49 pasal. Ya. Jadi KUP ini adalah KUP yang terbaru, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Kalau dirangkum jadi satu, ya, maka wujudnya atau hasilnya seperti ini. Oke, paham maksud saya anak-anak? Oke, Pak. Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Nah, sekarang kita lihat ketentuan umum itu cuman ada satu pasal. Ya, jadi ketentuan umum itu cuman isinya satu pasal. Nah, isi dari ketentuan umum atau pasal 1 itu isinya ini. Banyak sekali. Jadi pasal 1 itu isinya ini. Ini. Ya. Seperti itu. Nah, di pasal 1 itu ada 41 ayat ya. Jadi nanti membacanya gini anak-anak. Pasal 1 ayat 1. Nah, bacanya gitu. Pasal 1 ayat 1. Terus pasal 1 ayat 2, pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang terakhir tadi. Ya, jadi bacanya seperti itu. Nah, isi dari pasal 1 itu apa sih, Pak? Isi dari pasal 1 itu berisikan tentang istilah-istilah atau terminologi yang dipakai di dalam KUP. Ya, jadi ketentuan umum isinya cuma satu pasal, yaitu pasal 1. Nah, isi dari pasal 1 itu tentang apa, Pak? Tentang istilah-istilah perpajakan atau terminologi perpajakan yang dipakai di dalam Undang-Undang KUP ini. Ada sekitar 41 istilah perpajakan yang dipakai di dalam Undang-Undang KUP ini. Oke, paham anak-anak? Iya, Pak. Oke, Pak. Nah, istilah atau terminologi yang pertama yang ada di pasal 1 itu apa, Pak? Di pasal 1 ayat 1, ya, terminologi atau istilah yang pertama itu adalah tentang pengertian dari pajak. Pajak itu apa sih? Nah, untuk pengertian tentang pajak sudah tidak perlu kita bahas lagi, karena di pertemuan pertama sudah saya jelaskan apa yang dimaksud dengan pajak, yaitu kontribusi wajib kepada negara yang dapat dipaksakan, ya kan, tanpa mendapatkan imbalan langsung, ya, dan uang pajak itu digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah guna kemakmuran rakyat. Ya, seperti itu. Kemudian terminologi yang kedua adalah wajib pajak, ya. Wajib pajak. Apa yang dimaksud dengan wajib pajak? Wajib pajak itu adalah orang pribadi atau badan, ya, meliputi sebagai pembayar pajak. Jadi orang pribadi atau badan ini tugasnya nanti sebagai pembayar pajak, sebagai pemotong pajak, sebagai pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi wajib pajak itu adalah orang pribadi atau badan, ya, yang nanti harus membayar pajak, harus memotong pajak, dan harus memungut pajak. Ya, seperti itu. Jadi simpelnya kalau Anda bingung dengan terminologi ini, kita simpelkan aja. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang tugasnya nanti atau pekerjaannya nanti membayar pajak, memotong pajak, dan memungut pajak. Itulah yang disebut dengan wajib pajak, seperti itu. Paham? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Atau kalau Anda masih, Pak, saya masih bingung. Oke. Ya, kalau di buku-buku perpajakan itu
pengertian wajib pajak disimpelkan seperti ini anak-anak. Wajib pajak itu adalah orang pribadi atau badan yang harus bayar pajak. Simpelnya seperti itu. Ya. Kalau istilah mengenai wajib pajak di dalam Undang-Undang KUP ini kadang-kadang orang memahaminya itu agak susah ya. Makanya kadang-kadang kita harus membaca buku perpajakan dulu sebelum kita belajar undang-undangnya supaya nanti kita tidak bingung. Ya. Jadi kalau Anda ingin belajar pajak, jangan langsung melihat peraturannya, karena nanti kalau Anda langsung melihat peraturannya itu Anda akan merasa bingung ya dengan istilah-istilah yang dipakai. Lebih baik Anda awali terlebih dahulu dengan membaca buku-buku ya yang dikarang oleh ahli-ahli pajak terlebih dahulu. Nah, dengan bekal itu baru kamu mempelajari undang-undang perpajakan. Ya. Jujur ya, saya sendiri walaupun saya sudah kuliah S1 ya, itu saya dalam mempelajari atau memahami suatu undang-undang perpajakan itu tidak cukup 1 kali atau 2 kali membacanya. Bahkan sampai 5 kali lebih baru ngerti. Bahkan sampai 5 kali lebih saya baru paham. Ya. Karena memang agak susah kalau kita belajar pajak langsung dari peraturan perundang-undangan perpajakannya. Jadi kita awali dulu dengan membaca buku-buku tentang perpajakan terlebih dahulu. Seperti itu. Ya. Jadi simpelnya saya akan menjelaskan simpelnya wajib pajak itu adalah orang pribadi atau badan yang harus bayar pajak titik. Ya. Nah, orang pribadi itu seperti apa, Pak? Orang pribadi itu seperti Anda, ya, seperti Khalifa, seperti Lipa, seperti Elisa, seperti Matea, dan seterusnya, dan seterusnya. Orang pribadi. Ya. Kemudian yang dimaksud dengan badan, ini juga sudah saya jelaskan di pertemuan yang pertama. Badan itu adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan satu kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha, milik negara, milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Itulah yang disebut dengan badan. Oke, paham anak-anak dari sini? Halo. Iya Pak, paham. Oke. Iya Pak. Kemudian di Undang-Undang KUP juga disebutkan apa yang dimaksud dengan pengusaha. Pengusaha itu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun. Ya, maksudnya dalam bentuk apapun itu badan usahanya itu dalam bentuk apapun, entah PT, entah CV, entah koperasi, entah firma, dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Ya. Jadi gampangannya pengusaha itu orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan perdagangan atau kegiatan usaha. Ya, entah kegiatan perdagangannya itu berbentuk usaha perdagangan atau usaha jasa. Ya. Terus untuk yang lain-lainnya ini jangan dibingungkan terlebih dahulu ya. Karena memang kalau Anda masih belajar pajak itu masih meraba-raba ya. Makanya di Undang-Undang KUP ini tidak semuanya akan saya bahas sekaligus ya. Kenapa? Karena kalau kalian masih belajar pajak, terus saya paksakan Anda memahaminya, itu akan kesulitannya. Karena Anda masih belajar pajak, masih meraba-raba. Ya. Jadi yang saya jelaskan ke Anda adalah beberapa istilah, beberapa terminologi dalam perpajakan yang sekiranya mudah untuk Anda pahami. Ya. Sekiranya Anda mudah untuk pahami. Dan saya juga akan berusaha untuk menjelaskan terminologi yang ada di KUP ini dengan bahasa yang lebih mudah difahami. Ya. Tidak saklek atau tidak mengacu langsung ke
Undang-Undang KUP. Jadi saya akan menjelaskan pengusaha itu gampangannya seperti ini. Nah, saya ngomong gitu, taunya dari mana? Dari buku. Ya, jadi saya dalam menjelaskan materi ini saya tidak mau berdasarkan pendapat saya pribadi, tapi saya berusaha untuk menjelaskan dari buku-buku yang pernah saya baca, artikel-artikel yang pernah saya baca, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, paham ya? Nah, Iya Pak. itu tadi pengertian pengusaha. Nah, ternyata pengusaha itu nanti ada pengusaha kena pajak, ada pengusaha yang tidak kena pajak. Istilahnya itu pengusaha PKP dan pengusaha non PKP. Ya, jadi supaya mudah ini. Jadi pengusaha, diingat-ingat, pengusaha itu nanti dipecah menjadi dua, yaitu pengusaha PKP dan pengusaha non PKP. Non PKP. Ya, seperti ini. Nah, pengusaha PKP itu apa, Pak? Pengusaha PKP itu pengertiannya seperti ini. Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Ya. Jadi pengusaha kena pajak itu adalah pengusaha yang menyerahkan dalam hal ini menjual ya, menjual barang kena pajak dan jasa kena pajak. Seperti itu. Itulah yang disebut dengan pengusaha kena pajak. Nah, di sini muncul istilah baru lagi, barang kena pajak dan barang tidak kena pajak ya. Kalau PKP ini menjual barang kalau pengusaha itu menjual barang kena pajak atau jasa kena pajak, dia masuk kategori PKP. Kalau yang non PKP nanti dulu ya, nanti dulu. Karena non PKP nanti penjelasannya agak panjang ya, agak panjang. Jadi saya akan membahas yang ringan-ringan dulu ya. Diingat-ingat aja, kalau pengusaha kena pajak itu adalah pengusaha yang menjual barang kena pajak atau jasa kena pajak. Nah, barang kena pajak itu apa? Nanti. Jasa kena pajak apa? Nanti. Seperti itu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Halo? Belum, Pak. Oke, good. Kemudian ada juga yang namanya nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Apa itu NPWP? NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Ya. Jadi dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, wajib pajak ya, sekali lagi. Oke, saya ketik di sini. Dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya, menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya, wajib pajak harus punya NPWP. Ya, harus punya NPWP. Nah, fungsi NPWP itu apa? Fungsi NPWP. Oke. Nah, fungsi NPWP itu ini. Oke, nah ini. Ya, fungsi NPWP itu ada 3. Yang pertama, sebagai sarana dalam administrasi perpajakan. Kemudian, tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak.
dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, kemudian menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan ya. Sebagai sarana dalam administrasi perpajakan ya. Jadi NPWP nanti itu fungsinya sebagai sarana administrasi perpajakan. Nah, NPWP itu semacam nomor kayak ada seperti yang ada di KTP. Di KTP itu kan pasti ada nomornya, ya kan? Nah, NPWP itu kurang lebih nanti modelnya seperti KTP. Ya. Bagi yang belum pernah lihat NPWP, saya carikan gambarnya. Gambar dari NPWP. Nah, seperti KTP atau SIM. Nah, seperti ini anak-anak. Ya, NPWP itu seperti itu. Nah, seperti ini. Ini ada nomornya. Bla 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 bla. Ya. Oke. Jadi sebagai sarana kegiatan sebagai sarana administrasi. Kalau Anda bingung, bayangkan saja Anda sebagai siswa atau murid sebuah SMA. Oke. Sebagai murid sebuah SMA. Nah, untuk menata atau untuk kegiatan administrasi, pasti semua mahasiswa atau siswa itu dibuatkan nomor induk siswa, NIS. Benar nggak? Iya, Pak. Nah, NPWP itu seperti NIS, nomor induk siswa. Ya, jadi seperti nomor induk siswa. Kemudian di dalam NPWP itu juga digunakan sebagai identitas dari wajib pajak tersebut. Karena di NPWP itu nanti disebutkan namanya siapa. Murni Capce, Capjay. Nah, atau Murni Khalifah misalnya. NPWP-nya nomornya ini. Ya. Alamatnya ini. Jadi kayak mirip KTP lah ya, sebagai identitas dari si wajib pajak tersebut ya. Jadi disebutkan juga alamatnya gitu. Pak, Yep. katanya yang terbaru itu nanti nggak pakai NPWP ya Pak, langsung jadi satu sama KTP ya? Nah, untuk keputusan atau peraturan seperti itu saya masih belum dapat infonya ya. Jadi kalau hanya sebatas rumor pendapat orang itu kalau saya sih masih belum mempercayainya ya. Baru kalau dikeluarkan peraturan atau undang-undang yang sah, baru saya bisa ngomong ya memang benar ya. Jadi sampai detik ini saya masih belum menemukan ya siapa itu. Ini yang tanya Lipa atau siapa? Halo? Siska Pak. Nabila, Pak. Oh, Nabila. Ya. Oke, jadi Nabila, sampai detik ini saya masih belum mendapatkan peraturan yang mengatakan bahwa pada NPWP, nomor NPWP dijadikan satu dengan KTP ya. Mungkin kalau berita-berita di internet atau kata orang, ya boleh-boleh saja, tapi jangan langsung percaya ya. Karena memang untuk hal-hal yang berhubungan dengan pajak, itu pasti harus ada peraturannya yang mengatakan memang seperti itu. Dan sampai detik ini saya masih belum mendapatkan peraturan tersebut. Jadi saya tidak bisa mengatakan ke Anda benar atau salah. Seperti itu, Nabila. Oke. Ada yang mau tanyakan lagi? Oke Pak. Oke, sip. Nah, jadi NPWP tanda pengenal diri, karena di dalam NPWP itu disebutkan identitasnya dari wajib pajak tersebut ya, nama, alamat, mungkin juga pekerjaan ya, seperti itu. Kemudian untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak ya. Jadi kalau Anda nanti mau bayar pajak, pasti oleh petugasnya akan ditanyai nomornya, nomor NPWP-nya nomor berapa. Ya, pasti akan ditanyai seperti itu. Jadi untuk untuk melakukan pembayaran
itu Anda harus terdaftar dulu. Terdaftar dulu, baru nanti ketika mau bayar, pasti petugas pajaknya itu nomor NPWP-nya nomor berapa, Mbak? Nah, sama logikanya kalau misalnya LIPA. LIPA itu sekolah di SPI. Kan sama SPI pasti dibuatkan NIS, nomor induk siswa. Nah, kalau LIPA mau bayar SPP, ya pasti nanti nomor NIS itu yang dipakai untuk mencari data-datanya LIPA atau memasukkan ke dalam komputer. Oh, nomor NIS ini atas nama LIPA sudah bayar pajak gitu loh. Jadi seseorang yang tidak terdaftar atau tidak punya NPWP ya, berarti kalau tidak punya NPWP namanya tidak terdaftar di database-nya Dirjen Pajak, maka nggak bisa bayar gitu loh. Paham maksud saya? Atau rekening listrik, pasti kan setiap orang yang mau bayar listrik kan pasti harus ada nomor listriknya, nomor tagihan listriknya ya, seperti itu. Karena nomor tersebut itu menunjukkan bahwa si A ini memang menyalur listrik ya. Jadi ketika mau bayar nomor di tagihan listriknya itu yang dipakai gitu loh. NPWP pun juga seperti itu, fungsinya untuk melakukan pembayaran pajak seperti itu. Jadi ada setidak-tidaknya 3 fungsi. Oke, dari sini kira-kira bingung atau gimana anak-anak? Enggak, Pak, paham. Oke, saya sampai kehausan, keringatan. Oke, yang lainnya kalau kehausan atau kelaparan bolehlah menyantap hidangan yang ada di kanan kirinya. Pokoknya jangan menyantap temannya sendiri ya. Kolifa, masih sehat? Masih Pak, sangat sehat. Sudah makan? Sudah Pak. Ya, oke, good. Saya takutnya nanti malah pingsan kamu nanti kalau tidak makan. Oke, NPWP, ada yang mau ditanyakan anak-anak? No? Oke. Kemudian saya lanjutkan. Oke, saya lanjutkan masa pajak. Masa pajak itu adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor. Nah, ini ada yang masuk lagi. Oke. Mate ya. Oke. Jadi masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang. Jadi masa itu menunjukkan jangka waktu tertentu wajib pajak harus menghitung, harus menyetor, dan harus melaporkan pajaknya. Ya, jadi masa pajak itu mengacu pada suatu jangka waktu tertentu. Suatu jangka waktu tertentu di mana wajib pajak itu harus menghitung, menyetor, dan membayarkan pajak. Nah, masa pajak yang ada di Indonesia, satu masa pajak itu sama dengan 1 bulan anak-anak ya. Jadi masa pajak di Indonesia itu sama dengan 1 bulan ya. Jadi sekali lagi masa pajak itu suatu masa ya, suatu jangka waktu tertentu ya, bisa seminggu, bisa 2 minggu, bisa 3 minggu, jangka waktu tertentu di mana wajib pajak itu harus menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak. Nah, di Indonesia masa pajak itu bukan 1 minggu atau 2 minggu, tapi 1 bulan. Makanya untuk staf-staf pajak ya, yang kerja di perusahaan itu tiap bulan dia harus menghitung pajak, menyetorkan pajak, dan melaporkan pajak ya. Sama lah, saya tahu LIPA juga pernah yang berhubungan dengan pajak, benar nggak LIPA? Pajak apa? Pajak hotel dan restoran ya LIPA? Pajak hotel, hiburan, sama show. Oke, tiap bulan toh nyetorkannya? Yes, Yes. betul. Jadi masa pajak itu mengacu ke jangka waktu tertentu. Yang namanya jangka waktu itu bisa 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, ya. Di mana wajib pajak itu harus menghitung berapa pajak yang harus saya bayarkan, terus menyetorkan ke bank, kemudian melaporkan pajaknya. Nah, di Indonesia masa pajak itu sudah ditetapkan 1
bulan, bukan 1 minggu, 2 minggu, atau 3 minggu. Titik. Kemudian tahun pajak itu adalah jangka waktu tahun kalender, artinya jangka waktu yang umurnya itu 1 tahun, gampangnya seperti itu ya. Saya tidak memakai istilah kata-kata yang ada di sini ya, karena terlalu teknis itu malah kadang-kadang susah untuk dipahami ya. Jadi saya menggunakan istilah-istilah dari buku yang saya pernah baca ya. Jadi tahun pajak itu adalah jangka waktu 1 tahun kalender, atau jangka waktu 1 tahun lah, gampangannya seperti itu ya. Kemudian pajak yang terutang itu ya pajak yang harus dibayarkan ya. Kemudian surat pemberitahuan. Nah, surat pemberitahuan itu adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta, dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi surat pemberitahuan itu surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan hitung-hitungan pembayaran pajak, dan seterusnya. Jadi gampangannya gini, wajib pajak itu setelah menghitung, setelah membayar, kemudian tugasnya itu tidak berhenti di situ. Dia harus melaporkan kepada kantor pelayanan pajak, KPP namanya. KPP ini loh, bulan ini atau tahun ini saya sudah membayar pajak, sudah menghitung pajak, sekaligus sudah membayar pajaknya. Jadi surat pemberitahuan itu untuk memberitahukan kepada KPP bahwa kita telah melakukan kewajiban perpajakan, gitu loh. Paham nggak maksud saya? Iya Pak. Iya Pak. Sip. Nah, surat pemberitahuan itu nanti jenisnya ada 2 ya. Surat pemberitahuan ya. Surat pemberitahuan atau sering disingkat SPT. SPT itu sama dengan surat pemberitahuan. Jenisnya nanti ada 2. SPT masa. Ini untuk 1 bulan ya. 1 bulan. Untuk melaporkan pajak ya, untuk melaporkan pajak selama 1 bulan. Untuk melaporkan pajak selama 1 bulan itu pakai SPT masa. Kemudian yang kedua ada SPT tahunan ya, untuk melaporkan pajak selama 1 tahun ya, seperti itu. Oke, bisa dipahami anak-anak? Oke Pak. Oke Pak. Sip. Nah, untuk istilah-istilah yang lainnya ya, silakan dipahami sendiri anak-anak ya, karena nanti waktunya nggak nututi, karena di sini yang harus saya jelaskan itu banyak sekali. Nah, ini belum ya. Nah, ini nanti linknya akan saya share ya. Ini bukan blog saya ya, tapi blog dari kantor konsultan pajak. Jadi ini adalah kantor konsultan pajak ya. Namanya kantor konsultan pajak DDTC ya, kepanjangannya saya lupa ya. Jadi kantor konsultan pajak DDTC ya, ini yang membuat ya. Nah, tugas dari konsultan ini adalah untuk membantu wajib pajak yang mengalami kesulitan ya, di dalam menghitung pajaknya atau melaporkan pajaknya. Ini yang akan memberikan bantuan ya. Ini banyak ya, konsultasinya itu bantuan perpajakannya yang diberikan itu ini ya banyak sekali. Nah, ini banyak pokoknya ya. Terus tentang kami, nah visi misi pendirinya siapa? Ini Pak Darussalam, ini pendirinya, timnya. Biasanya orang yang bekerja di kantor konsultan pajak itu adalah jago-jago pajak ya. Artinya jago-jago pajak itu orang-orang yang benar-benar paham pajak. Nah, nih
Ini pendirinya Pak Darussalam, terus Dani Septriadi ini. Ya, nih. Anggotanya sebanyak ini. Ya. Ini adalah orang-orang yang jago-jago pajak ya, jago-jago pajak, orang-orang yang hebat-hebat di dalam dunia perpajakan ya. Ini pegawainya sebanyak ini, anak-anak ya. Ini sangat besar ini. Kantor konsultan pajak ini. Oke, paham anak-anak? Jadi undang-undang KUP ini nanti saya share linknya juga ya ke Anda. Nah, Anda kalau ingin belajar KUP, yes, lihat aja yang ini karena ini